Awal cerita kita diperlihatkan oleh seseorang wanita yang sedang berlari, kita sebut saja namanya ini Carol, dan temannya yang bernama Alex, di mana mereka berdua sedang melakukan pencurian dan mereka dikejar menggunakan drone. Mereka pun berusaha untuk lari dari kejaran drone tersebut dan menembak drone tersebut dan sampai mereka berhasil lolos dari kejaran drone itu. Di scene ini kita diperlihatkan oleh Carol yang sedang berkonsultasi dengan seseorang dokter kandungan, di mana Carol ini telah dikaruniai satu orang anak. Di sini Carol dikasih pilihan apakah dia akan mengugurkan anak tersebut atau akan tetap menjaga anak itu dengan baik. Tak lama setelah itu, mereka berdua pergi ke suatu tempat di mana mereka akan menjual permata hasil curiannya yang tadi. Si Alex pun berjaga tepat di gedung sebelah dengan membawa sniper untuk berjaga-jaga jika ada terjadi sesuatu. Si Johnny itu pun langsung meminta barangnya kepada Carol dan langsung diperiksa apakah barang tersebut asli atau palsu. Setelah diperiksa barang itu pun terbukti permata asli. Setelah si Johnny mengetahui kalau permata itu asli, si Johnny itu pun langsung bernegosiasi kepada Carol bahwa uangnya akan Johnny berikan langsung kepada bos Carol, tetapi Carol menolak, dan laser sniper Alex pun langsung menyala tepat di dada si Johnny. Hey Carol, fais pas la conne. Ça va? Y'a rien? T'as déconné, non? Il va pas te niquer. Scene pun berpindah di mana Carol bertemu dengan bosnya di bioskop, di mana Carol ini berkata kepada bosnya kalau dia akan pensiun dan berhenti dari pekerjaan ini, akan tetapi bosnya itu tidak setuju karena Carol ini selalu menjalankan misinya dengan baik. Keesokan harinya, Carol dan Alex pun pergi ke suatu tempat di mana tempat itu jauh dari perkotaan. Mereka pun masuk di sebuah rumah yang depannya dipenuhi dengan kaca sehingga tempat itu terlihat seperti hutan lapang yang dipenuhi perpohonan. Malam pun tiba, mereka berdua pun bercanda dan bernyanyi akan tetapi setelah mereka tidur kelinci Alex pun bangun dan keluar dari ruangan itu. Tak lama kelinci Alex itu keluar tiba-tiba. Personne sait qu'on est là, c'est ça? Carole, il vise que moi. C'est impossible. Mais si, regarde, ils visent que sur moi, je te dis. Alex, ils te voient même pas. Si, je te dis qu'ils ont une visée thermique, ces bâtards. Tu crois que ça va tenir? Oui, bien sûr que ça va tenir. Mais c'est qui ces enculés? Mereka pun diserang di rumah itu, hingga kelinci kesayangan Alex itu pun mati. Di situ Alex bersumpah akan membalaskan dendam kematian kelincinya itu. Pas keesokan harinya Carol pun pergi mengunjungi bosnya dan ternyata yang menyerang mereka tadi malam adalah suruhan bosnya itu dan bosnya berkata kalau pasukannya itu ingin menyerang Alex. Donc t'envoies des tueurs. Ça va. Carol pun sekali lagi mengatakan kalau dia akan berhenti. Bosnya itu pun tidak terima dan dia merasa lelah melihat Carol ini ingin berhenti. Di situ pun bos Carol menanyakan berapa bayaran yang ingin Carol minta akan tetapi Carol tidak mau menjawabnya hingga bosnya pun marah dan menodongkan pistolnya kepada salah satu koki di situ. Tu bluffes. Carol pun langsung menyerah dan Carol meminta bayaran sebesar 2 juta euro. Setelah Carol menyebutkan harga, bosnya pun langsung berbincang tentang misi yang akan dijalani Carol. Di sini Carol diminta untuk mencuri sebuah lukisan langka, dan di situ pun Carol mengatakan kalau ini adalah misi terakhirnya. Scene pun berpindah di mana Carol dan Alex mengunjungi sebuah rumah di mana mereka berdua akan merancang misi untuk mencuri lukisan tersebut bersama Abner. Di atas perbincangan tersebut Carol pun meminta satu teman yang ahli mengemudi, akan tetapi Alex malah membantah permintaan Carol karena dia merasa kalau dirinya itu bisa mengemudi. Carol tetap bersikeras untuk merekrut orang tersebut dikarenakan Alex ini kurang mahir untuk mengemudi. Vous allez jamais me croire, je vous dis que j'ai sauvé la vie d'un chien, j'ai voulu l'esquiver. Tak lama kemudian, Carol dan Alex pun pergi ke sirkuit mobil untuk melihat orang yang akan dia rekrut sebagai timnya, namanya Sam.
orang yang akan mereka rekrut sebagai tim untuk menjalankan misinya nanti. Alex pun bertanya kenapa dia harus merekrut Sam untuk menjadi timnya. Carol pun menjawab kalau Sam ini orang terbaik menurut Abner. Di situ pun Alex masih merasa kesal dan mengatakan kalau dirinya bisa untuk mengemudi. Carol dan Alex pun menemui si Sam. Mereka mengajak Sam untuk bergabung tapi Sam menanyakan cara kerjanya. Carol pun menjelaskan sistem kerja mereka, dan Carol pun bertanya kembali kepada Sam apakah dia bisa menembak atau membobol sistem layaknya hacker akan tetapi si Sam menjawab kalau dia tidak bisa melakukan itu semua. Di situ pun Alex dan Sam langsung berdebat si Alex ini kesal melihat Sam ini tidak bisa apa-apa selain mengemudi. Si Sam pun merasa kesal melihat tingkah Alex ini, akan tetapi pada akhirnya si Sam pun setuju untuk bergabung di tim mereka. Si on monte un cirque, on t'appellera, merci beaucoup. Eh les gars, c'est bon là? Je suis sûre que tu feras l'affaire. T'as rien d'autre à foutre. Scene pun berpindah, di mana mereka akan pergi ke tempat mereka akan menjalankan misi tersebut dan mereka menyewa apartemen untuk mereka tinggal sementara. Setelah itu mereka langsung pergi ke tempat Clarence di mana Clarence ini menjual senjata yang mereka perlukan. Mereka pun memilih senjata untuk persiapan mereka nanti, akan tetapi tatapan Alex terhadap Clarence ini pun berbeda. Alex tampak suka terhadap Clarence ini. C'est du miel. Ah ouais, avec les ogives blindées. J'aime bien, c'est plus pénétrant. J'adore moi le côté pénétrant. Sebelum mereka menjalankan misi, Carol pun mengajari Sam cara menembak yang benar dan Alec ditugaskan untuk melatih fisik si Sam. Hari demi hari pun berganti di mana Sam dan Alex sudah mulai akur dan Carol pun mulai merasa senang melihat mereka berdua itu tampak akur. Pada saat Carol berbelanja, Carol melihat anak kecil dan anak itu tersenyum kepada Carol dan mana Carol teringat dengan kandungannya itu. Carol pun langsung menelpon dokter yang sebelumnya, di mana Carol mengatakan kepada dokter itu kalau dia akan mempertahankan kandungannya. Di sini Sam menjalankan misi pertamanya bersama Alex. Sam ditugaskan untuk memasuki sebuah gedung, dan Alex akan memantau dari gedung sebelah untuk berjaga-jaga. Sam diminta untuk mengcopy file cetak biru Vitaly, biarpun pergerakan Sam ini lambat dan membuat Alex terus-terusan mengoceh kepadanya. Akan tetapi Sam berhasil mendapatkan file tersebut, akan tetapi karena pergerakan Sam ini lambat Alex pun melihat ada segerombolan orang yang ingin masuk ke ruangan itu tapi sudah diberesi oleh Alex. Mais qu'est-ce que t'as fait? Bah attends, j'ai fait ce que j'ai pu ma sœur. Tu sais pas dire merci? Setelah mereka selesai menjalankan misi, Alex pun bercerita kepada Carol bahwa dirinya itu bosan dan dia perlu sedikit hiburan atau berkencan. Alex pun mengatakan kalau dia ingin berkencan bersama Clarence. Disitu pun Carol mengabulkan permintaan Alex untuk berkencan bersama Clarence. Pada malam harinya, Alex pun berdansa bersama Clarence dan juga Sam. Akan tetapi pada saat mereka sedang asik berdansa si Sam ditarik oleh seorang perempuan dan Sam pun langsung dicium oleh perempuan itu. Sam pun langsung menolak dan menghampiri Carol sambil menangis dan menceritakan masa lalunya kepada Carol kalau Sam ini dulunya mempunyai seorang istri tetapi istrinya itu telah meninggal, dan semenjak istrinya itu meninggal Sam merasa hancur dan merasa tidak ada yang bisa mengerti terhadapnya kecuali istrinya itu, dan Carol pun mencoba untuk menenangkan Sam dan Carol mengatakan kepada Sam kalau dia mengerti terhadap Sam. Di sini, Alex pun bertanya kepada Clarence, kapan dia akan menidurinya. Clarence pun langsung bergegas mencari tempat untuk mereka bisa bercinta, akan tetapi saat mereka sedang asik-asiknya, Clarence melihat ada seseorang di kamar itu ternyata orang itu dari tadi telah mengikuti mereka, orang itu pun langsung ingin bergabung bersama Clarence dan Alex tapi Clarence mencoba untuk menolaknya. Alex pun bertanya kepada Clarence, apakah dia sudah pernah mencobanya dan Clarence menjawab bahwa dia belum pernah mencobanya. Alex pun berkata, apa salahnya jika kita mencoba? Dan saat mereka sedang melakukan hal tersebut, tiba-tiba Clarence dihajar oleh orang tersebut hingga pingsan. Di situ Alex langsung dicekik oleh orang itu dan sampai akhirnya mereka pun berkelahi hingga orang itu tewas di tangan Alex.
Setelah kejadian semalam Alex dan Clarence pun membuang mayat itu di sungai dan mereka menyelesaikan apa yang belum mereka selesaikan. Setelah mereka selesai melakukan perbuatan zina, mereka pun berbincang di sini. Clarence memberitahu sesuatu kepada Alex mengenai orang yang menyerangnya kemarin. Di situ pun Alex tampak kesal dan dia akan membunuh orang itu dan Clarence pun menyuruhnya untuk berhati-hati karena dia orangnya sangat kejam. Sin pun berpindah kepada Carol. Di sini dia didatangi oleh bosnya. Carol pun menyanyikan maksud kedatangannya itu tapi bosnya itu hanya menjawab kalau dia hanya rindu kepada Carol. Akan tetapi maksud kedatangan bosnya itu ialah untuk menanyakan teman baru Carol itu. Dan bosnya itu mengatakan apakah Carol tidak ingin mengganti si Sam itu, tetapi Carol di sini menjawab dengan tegas kalau dia tidak ingin mengganti si Sam. Tak lama setelah itu Alex pun datang dan memeluk Carol, dan Alex berkata kepada Carol kalau dia menemukan orang yang telah membunuh kelincinya kemarin. Di situ pun Alex berkata kalau dia ingin mengajak Sam untuk membalaskan dendamnya itu. Setelah keesokan harinya mereka pun bersiap-siap untuk membalaskan dendamnya itu. Di sini Alex mempersiapkan peralatannya dan mengintainya dari atas gedung, sedangkan Carol dan Sam mereka menyamar sebagai penari karena informasi yang mereka dapat kalau penjahat itu lagi mencari seorang penari. Setelah itu mereka pun langsung menjalankan tugas mereka masing-masing. Setelah mereka selesai menjalankan misi mereka, mereka bertiga pun singgah di tepi danau untuk membuang air kecil. Akan tetapi di sini Carol memberitahu kepada Alex dan juga Sam kalau dia sedang mengandung. Mereka berdua pun terkejut dan terharu kalau mereka bertiga itu akan menjadi ibu. Singkat cerita mereka pun menjalankan misi untuk mencuri lukisan tersebut, di mana Abner dan istrinya berperan sebagai penjual hotdog untuk memantau situasi di luar. Alex dan Carol masuk ke dalam gedung untuk mencuri lukisan itu dan Sam bertugas menunggu di mobil sebagai supir mereka. Pada saat menjalankan misi di sini Abner merasa lapar dan dia membuat makanan untuk dirinya. Tiba-tiba mic Abner terjatuh ke dalam adonan dan tidak bisa berkomunikasi kepada Carol, Alex dan juga Sam. Tak lama setelah itu, mereka kedatangan gerombolan truk yang akan melakukan pekerjaan di gedung itu. Setelah mereka turun dari truk itu mereka pun langsung menghampiri Abner untuk memesan hotdog tersebut. Carol dan Alex pun menunggu instruksi dari Abner di mana Abner tidak bisa menjawab pesan mereka dan Sam pun disuruh oleh serang wanita untuk berpindah tempat. Pada akhirnya mereka pun menjalankan misi mereka tanpa instruksi dari Abner. Alex dan Carol menjalankan misinya dengan lancar walaupun mereka mendapatkan banyak halangan tapi mereka menjalankan misinya dengan tenang dan sukses. Abner pun kewalahan melayani para pelanggannya, dan Carol pun berhasil mendapatkan lukisan itu. Tak lama setelah Abner melayani para pelanggannya, mic Abner pun berfungsi dan memberitahu kepada Carol, walaupun ada beberapa orang yang masuk tetap jalankan saja misinya. Akan tetapi Abner pun terkejut melihat mereka bertiga berhasil mendapatkan lukisan itu. Keesokan harinya, mereka pun merayakan keberhasilannya, dan di situ Carol mendapat telepon bahwa dia mendapatkan sebuah misi. Singkat cerita Carol pun pergi untuk menemui bosnya dan memberikan lukisan hasil curiannya itu kepada bosnya. Mereka bertiga pun berniat untuk membunuh bosnya itu, dan seperti biasa Alex menyiapkan diri untuk menembak dan Sam menunggu di luar. Pada saat Carol bertemu dengan bosnya dan memberikan lukisannya, bosnya itu pun duduk tepat di belakang jendela, di mana bosnya ini sudah tahu rencana yang akan dijalankan oleh mereka bertiga ini. Akan tetapi Carol tetap menjalankan rencananya dan menyuruh Alex untuk menembak anak buah bosnya itu dan setelah anak buahnya itu tertembak tak lama kemudian bosnya itu pun tertembak. Setelah kematian bosnya itu, situasi pun mulai panik.
Para anak buah bosnya itu bergegas naik ke atas, dan di sini Alex pun menyuruh Carol untuk lari dari tempat tersebut, akan tetapi Carol menolak dan berkata kepada Alex kalau dia sudah bebas dari situasi ini dan Carol menyuruhnya untuk pergi meninggalkannya akan tetapi Alex bersikeras untuk menyelamatkan Carol dan pada saat polisi datang, Carol pun memohon kepada Alex untuk meninggalkan tempat itu. Alex pun masih bersikeras untuk menyelamatkan Carol hingga polisi pun naik ke atas dan tiba-tiba Carol pun tertembak. Alex dan Sam pun merasa sedih dan Sam langsung menyuruh Alex untuk bergegas pergi dari tempat itu. Setelah 4 tahun kejadian itu, Sam pun mengunjungi Alex, dan di situ pun Alex muncul menemui Sam dan menawarkan secangkir kopi kepada Sam. Tak lama kemudian Sam pun mengajak Alex untuk pergi ke suatu tempat di mana Sam memaksa Alex untuk pergi dengannya dan mengancam jika Alex tidak mau dia akan merusak pohon tomat Alex. Mereka pun akhirnya pergi ke suatu tempat, di mana Alex melihat seorang anak kecil yang tengah bermain di suatu tenda. Di sini pun Alex menangis melihat anak tersebut dan tak lama setelah itu Carol pun muncul dan memeluk Alex, yang ternyata Carol di sini masih hidup, di mana kejadian kemarin adalah misinya untuk membunuh bosnya itu bersama penelpon misterius pada saat mereka merayakan keberhasilan mereka kemarin. Setelah 4 tahun dari kejadian itu mereka pun akhirnya berkumpul kembali dan menjalankan hidup dengan normal, dan film pun selesai.